Halo teman-teman, selamat datang kembali pada pembahasan materi mengenai tenses. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai future tense, will versus going to. Oke? Jadi, materi ini akan membantu memahami bagaimana mengekspresikan rencana, keputusan spontan, prediksi, serta berbagai situasi yang berhubungan dengan masa depan. Nah, sebelumnya teman-teman, seperti biasa yang telah kita lakukan sebelumnya, yuk kita lihat dulu apa aja sih tujuan pembelajaran kita. Nah, ini nih teman-teman, learning objective kita hari ini. Jadi teman-teman, pada akhir pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi bentuk dan fungsi simple future menggunakan will dan be going to. Yang kedua, membedakan kapan harus menggunakan will untuk keputusan spontan, janji, tawaran, and so on, serta kapan harus menggunakan be going to untuk rencana, niat, and so on. Yang ketiga, menyusun kalimat simple future secara tepat menggunakan kedua bentuk tersebut dalam berbagai konteks. Dan yang keempat, menerapkan future tense untuk mengekspresikan rencana, niat, prediksi, dan keputusan spontan secara komunikatif. Nah, teman-teman, berdasarkan learning objective kita, langsung aja yuk, we move to the first material. Oke teman-teman, kita bisa lihat ya di slide ini. So, kita mulai dari bentuk yang pertama yaitu will. Secara struktur, kalimat positif menggunakan pola subject plus will plus verb one. Untuk kalimat negatif, pola yang digunakan untuk subject plus will not plus verb one. Sementara untuk bentuk pertanyaan, polanya adalah will plus subject plus verb one. Namun teman-teman, yang lebih penting adalah memahami kapan will digunakan. Oke, kita bisa lihat ya untuk di slide-nya. Yang pertama, untuk janji, promises, misalnya, I will always be your friend. Yang kedua, untuk tawaran dan keputusan spontan. Contohnya, saat telepon berdering. I get it, atau ketika kondisi tiba-tiba terjadi seperti ruangan gelap. I'll turn on the light. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang ketiga itu yaitu untuk pram. Wow. Nah, yang ketiga di sini ada untuk prediksi berdasarkan pendapat atau keyakinan bukan bukti. Misalnya, I think it will rain later. Nah, ini masih prediksi, belum terbukti. Nah, teman-teman, ini nih force untuk simple future, sedangkan yang when do we use will di sini sudah dijelaskan di slide-nya. And our next material is about. Nah, ini teman-teman materi kita selanjutnya yaitu using be going to. Nah, struktur kalimat positif menggunakan pola subject plus am plus is plus are plus going to plus verb one. Oke, untuk kalimat negatif subject plus to be plus not plus going to plus verb one. Dan untuk bentuk pertanyaan to be plus subject plus going to plus verb one. Penggunaannya tentunya berbeda ya dengan will yang tadi. Untuk yang be going to ini, yang pertama digunakan untuk rencana atau niat yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya, I'm going to study medicine. Nah, yang kedua, untuk prediksi berdasarkan bukti nyata. Misalnya, look at the clouds. It is going to rain. Nah, yang ketiga, untuk keputusan yang sudah ditetapkan sebelum berbicara. Contohnya, we are going to move to a new house. Nah, ini adalah when do we use be going to. Nah, teman-teman, untuk mengerti lagi dalam apa aja sih perbedaan will sama be going to ini sebenarnya, yuk kita lihat summary-nya apa aja perbedaannya. Nah, ini teman-teman, pada tabel ini terlihat ya perbedaan paling penting antara will dan going to. Untuk keputusan spontan, hanya will yang digunakan. Untuk rencana sebelumnya, hanya going to yang tepat. Untuk prediksi dengan bukti digunakan
going to. Sementara prediksi tanpa bukti yang berdasarkan opini atau keyakinan menggunakan will. And the last, untuk janji, tawaran, atau penolakan yang digunakan adalah will. Nah, pemahaman tabel ini akan mempermudah memilih bentuk future yang sesuai dengan konteksnya. Teman-teman boleh ya, pause dulu videonya, kemudian analisis soal-soalnya, jawab, and later on, putar lagi videonya supaya teman-teman bisa ngecek apakah jawaban teman-teman sudah benar atau masih belum. Oke teman-teman, so let's discuss our questions. Untuk yang pertama, I am blank 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 visit my cousin next weekend. Nah, ini adalah planned future accent sehingga menggunakan yaps, going to. Look at to the number 2. Look at those dark clouds. It blank 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 rain soon. Nah, kalimat ini merupakan prediksi berdasarkan bukti, yaitu awan gelap. Sehingga jawaban yang benar adalah it is going to rain soon. Yang ketiga, she thinks he blank 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 win the competition. Nah, ini adalah prediksi berbasis opini. Sehingga kita menggunakan kata will. Lanjut teman-teman ke soal nomor 4. We blank 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 attend the event tomorrow. Ini adalah keputusan tentang masa depan. Tidak terdapat bukti fisik ataupun rencana sebelumnya. Jadi jawaban yang benar adalah we will not, atau kalau kita singkat bisa dengan menggunakan want. We want. Oke? Oke teman-teman, we move to number 5. Di sini ada soal blank blank blank, you blank 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 help me with my project. Nah, jawaban di sini adalah will you help me with my project? Karena ini merupakan permintaan atau request sehingga menggunakan will. Nah, untuk soal nomor 6. Di sini ada soal they blank 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 to Bali this holiday. Nah, jawaban yang benar adalah they are going to travel to Bali this holiday. Perjalanan ini adalah rencana yang telah dibuat. Maka kita menggunakan going to. Okay, for the last questions is about be careful. The chair looks unstable. It blank blank blank. Jawaban yang benar adalah be careful. The chair looks unstable. It is going to break. Kalimat ini adalah prediksi berdasarkan bukti, karena kondisi kursinya kan udah tampak tidak stabil. Nah, dengan memahami konsep setiap kalimat, pemilihan antara will dan going to akan menjadi lebih mudah dan akurat ketika kita menemukan soal-soal seperti ini. Oke ya teman-teman? Baik teman-teman, kita sudah di akhir penjelasan nih. Kita tadi kan sudah menjelaskan secara lengkap mengenai penggunaan future tense, khususnya will dan be going to. Kita sudah belajar bagaimana membedakan keduanya berdasarkan konteks seperti rencana, keputusan spontan, prediksi dengan bukti, dan prediksi berdasarkan opini. Nah teman-teman, seperti biasa yang kita lakukan, kita ada tugas sederhana. Tugas kita adalah buat 5 kalimat tentang kegiatan atau situasi di masa depan dengan menggunakan will dan be going to. Kalimat-kalimat tersebut harus menunjukkan fungsi yang berbeda-beda ya. Yaitu yang pertama, 1. Kalimat keputusan spontan atau will. Yang kedua, kalimat rencana yang sudah ditentukan atau be going to. Yang ketiga, kalimat prediksi berdasarkan bukti, be going to. Yang keempat, 1 kalimat prediksi berdasarkan opini atau will. Yang terakhir, 1 kalimat janji atau promise atau will. Oke teman-teman, sekian materi untuk hari ini. Harapannya setelah mempelajari materi ini dan juga teman-teman melakukan tugasnya, teman-teman dapat menerapkannya dengan lebih tepat, baik dalam berbicara maupun
menulis teks bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. See you.